Kisahkan seorang pria yang telah mengikuti peperangan sebagai prajurit tingkat bawah hingga diremehkan oleh para pejabat kerajaan. Namun akhirnya benar-benar epik dan di luar dugaan. Di awal film kita dilihatkan dengan peperangan yang sangat mengerikan di sebuah perbatasan antara dua kerajaan, antara kerajaan Yin dan kerajaan Yao. Kerajaan Yin yang disebut sebagai kerajaan yang mewakili kegelapan, ingin menguasai dan menjajah seluruh daratan. Dan sedangkan kerajaan Yao ingin menjaga keseimbangan dan perdamaian. Kerajaan Yao dianugerahi seorang jenderal yang bernama Jianling, yang dianugerahi kekuatan naga biru yang dari dulu telah turun-temurun memilih keluarga Ling sebagai wadah dari naga tersebut. Saat Jenderal Jianling menerjang dan memasuki peperangan, kerajaan Yin dengan mudahnya dihabisi olehnya. Strategi perisai pun digunakan untuk mengeblok serangan panah yang diluncurkan oleh kerajaan Yin. Namun situasi sangatlah buruk saat ketika pasukan elit kerajaan Yin mulai ikut parti dalam peperangan. Dan salah satu di antara pasukan elit tersebut memanggil naga tanah yang buas dan tanpa waktu lama mengobrak-abrik pasukan negara Yao. Kemudian Jenderal Jianling mengeluarkan kekuatan naga birunya yang dari awal masih dipendam hingga naga tanah pun dapat dibabat habis oleh dirinya. Namun masalah belum selesai di situ karena masih ada pasukan elit lain yang memiliki kekuatan super cepat seperti ninja dan ada yang memiliki daya hancur yang sangat tinggi. Dengan ini konsentrasi Jenderal Jianling harus terpecah karena dia sontak harus membantu pasukannya yang kewalahan. Dan dengan liciknya situasi ini dimanfaatkan oleh pasukan elit musuh untuk menyerang Jenderal Jianling sehingga dia terkena gigitan salah satu naga tanah dan terluka parah. Kondisi sangatlah buruk. Jenderal Jianling dengan keadaan sekaratnya ditemui oleh pasukan tingkat bawah yang bernama Liu. Liu berusaha menolongnya. Dengan itulah Jianling tanpa pikir panjang langsung mentransfer inti kekuatan dari naga biru terhadap dirinya dan menyuruh dirinya untuk pergi ke ibu kota menemui adiknya yang bernama Jenderal Xuanling. Dengan perasaan bingung dan bimbang, Liu tanpa pikir panjang langsung berkuda dan menjauhi peperangan, bergegas ke ibu kota untuk menemui Jenderal Xuanling, adik dari Jianling. Di tempat lain di ibu kota ada seorang wanita bertubuh mungil yang sedang berlatih dengan anak buahnya. Wanita itu menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ya, wanita itu adalah Jenderal Xuanling, adik dari Jenderal Jianling yang telah gugur di medan perang. Singkatnya, Liu telah tiba di ibu kota dan sedang menyantap makanan dan melepas lelah. Tak lama kemudian, dia menyadari kedatangan Jenderal Xuanling yang sedang belusukan di kota tersebut. Dengan tanpa basa-basi, Liu langsung menghampirinya dan menunjukkan bahwa dirinya telah diberi amanah oleh Jianling untuk menemui dirinya. Dengan begitu, Jenderal Xuanling langsung mengajak Liu ke kediamannya. Di situ, Xuanling langsung melepas kekuatan naga biru yang ada dalam diri Liu, yang ternyata berwujud seekor naga kecil berwarna biru. Xuanling langsung hormat karena dari dulu keluarga Ling sudah dipilih oleh naga biru. Liu hanya bisa bingung melihat hal tersebut. Namun dengan sendirinya naga biru tersebut masuk kembali ke dalam diri Liu. Kemudian Xuanling mengajak Liu pergi ke ruang bawah tanah. Di situ Liu menjelaskan bahwa naga biru berubah wujud menjadi kecil karena dalam keadaan terluka pada saat berperang bersama kakaknya dan masih dalam proses pemulihan. Xuanling lalu menunjukkan bahwa di ruangan tersebut terdapat batu sakti yang dipercaya dapat memanggil naga biru. Namun tak disangka-sangka bahwa naga biru enggan keluar dari dalam tubuh Liu. Xuanling pun heran karena dari dulu naga biru hanya mau dan percaya terhadap keluarga Ling untuk ditempati dan menggunakan kekuatannya. Kemudian Xuanling pun menyuruh Liu untuk beristirahat di dalam kamar. Liu pun mencoba mengeluarkan naga biru dari dalam tubuhnya. Tak disangka pun berhasil. Kemudian mereka mencoba untuk berinteraksi satu sama lain, yang pada aslinya
Liu tidak paham akan gerak-gerik dan percakapan dari sang naga biru. Pada keesokan harinya, para petinggi kerajaan Yao sedang mengadakan rapat di depan sang kaisar, membahas tentang gugurnya Jenderal Jianling dan naga biru yang telah hilang dalam peperangan di perbatasan. Dan salah satu dari menteri mengusulkan untuk menghindari konflik atau berdamai. Namun usulan itu pun ditolak oleh beberapa menteri lainnya. Di tengah-tengah perdebatan yang berlangsung, datanglah Jenderal Xuanling. Dia mengatakan bahwa kakaknya mungkin telah meninggal. Namun naga birung tidak hilang dan telah memilih inang yang baru. Para menteri pun bertanya, siapakah yang telah dipilih oleh naga biru untuk menjadi inangnya? Xuanling menjawab, dia adalah bawahan kakakku. Dia adalah prajurit perbatasan. Sontak pun para menteri mengejek. Menteri pun beranggapan bahwa naga biru hanya dapat dikontrol oleh keluarga Ling dan tidak mungkin dikuasai oleh prajurit kecil seperti Liu. Para menteri khawatir Liu akan mengacaukan semuanya. Namun Xuanling meyakinkan sang kaisar untuk tetap berperang melawan kerajaan Yao. Sang kaisar pun setuju dan menyuruh Xuanling berangkat ke perbatasan sekarang itu juga. Dengan tanpa basa-basi, Xuanling pun menemui Liu dan mengajak berangkat ke perbatasan pada saat itu juga. Xuanling berjanji pada Liu bahwa dirinya akan mengajari Liu cara menggunakan kekuatan naga biru di perjalanan nanti. Singkatnya, perjalanan pun dimulai dengan rombongan yang berisi Liu, Xuanling, dan kedua anak buahnya. Di tengah perjalanan, rombongan itu pun beristirahat tengah hutan sampai keesokan paginya. Disitulah Xuanling mulai melatih Liu. Pelan tapi pasti kekuatan itu pun muncul, walaupun kegagalan tetap terjadi. Pelatihan tetap dilanjutkan sampai malam hari pun tiba. Xuanling memperbolehkan Liu untuk beristirahat. Keesokan harinya perjalanan pun dilanjutkan. Tanpa terasa mereka telah tiba di sebuah rumah tua yang terbengkalai dan menjadikan rumah itu tempat beristirahat. Ketika semua sedang tertidur, Liu pun malah tertawa cengengesan di dekat Xuanling sambil menatap kecantikan wanita yang ada di depannya. Sontak Xuanling terbangun dan langsung mengajak Liu untuk berlatih kembali. Di tengah-tengah latihan berlangsung, suatu hal tak terduga terjadi di mana 3 pasukan elit kerajaan Yao berhasil melacak dan menemukan mereka. Tarungan sengit pun tak terhindarkan. Namun sang ketua pasukan tidak ikut di situ. Dan salah satu pasukan elit yang bertarung dengan Liu mengeluarkan teknik penarikan sukma yang dimana membuat Liu seketika lemas tak berdaya. Untungnya salah satu pengawal datang menolongnya, namun harus dibayar dengan nyawa yang hilang. Sementara itu Xuanling berhasil mengalahkan si ninja, namun pengawal satunya pun berhasil dikalahkan. Melihat hal itu, Xuanling langsung menghabisi musuh dengan pedang naga biru ciri khas keluarga Ling. Sekarang tinggal Liu dan Xuanling yang tersisa. Tak lama dari itu, Liu pun pingsan dan setelah beberapa saat kemudian dia sadar dan panik tak melihat semua kawan-kawannya sudah tergeletak tak bernyawa. Disitulah terjadi percekcokan antara Liu dan Xuanling, di mana Liu mengajak Xuanling untuk mundur saja karena dia pun tak yakin akan mengalahkan kerajaan Ying dalam kondisi belum matang menguasai kekuatan naga biru. Namun Xuanling pun marah karena dia beranggapan Liu telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kakaknya dan sekaligus tak menghargai pengorbanan teman-temannya yang telah berkorban nyawa untuk melindungi dirinya. Tak lama dari itu Xuanling tiba-tiba pingsan. Ternyata Xuanling terkena sayatan yang cukup dalam pada saat pertempuran tadi. Liu pun merawatnya hingga keesokan paginya pun tiba. Hari pun berlalu hingga malam pun tiba. Terlihat Xuanling dan Liu sudah membaik. Mereka pun berbicara dari hati ke hati. Di situ Xuanling sudah berhenti memaksa Liu untuk bertarung dan menguasai kekuatan naga biru. Mendengar itu Liu senang, akhirnya Xuanling mengerti. Namun Liu juga merasa sedih saat mengingat perjalanan mereka dan perjuangan mereka yang telah mereka lalui. Hingga singkat waktu pagi pun tiba. Liu pun tersadar bahwa Xuanling sudah tidak ada ketika ia bangun. Liu pun paham kemana perginya Xuanling, yang sudah pasti adik sang jenderal pasti pergi ke perbatasan di mana telah dikuasai oleh pasukan elit kerajaan Yin. Dan benar saja Xuanling sudah sampai di perbatasan, langsung disambut oleh musuh-musuhnya. Namun dengan mudahnya Xuanling mengalahkan mereka semua.
yang pada akhirnya ketua pasukan elit pun datang dan membuat pertarungan semakin sengit. Sang ketua mengeluarkan jurus bayangan, namun hebatnya itu belum cukup untuk membuat Xuanling bertekuk lutut di hadapan sang raja pasukan elit tersebut. Dengan terpaksa, sang ketua pun mengeluarkan jurus pamungkasnya dan merubah menjadi raksasa dengan daya hancur yang lebih kuat. Hingga akhirnya Xuanling terpojok dan Liu pun datang untuk membantu. Tapi dengan mudahnya mereka berdua dipentalkan. Xuanling yang lebih terlatih dari Liu segera bangkit dan menerjang kembali. Namun tanpa disadari, sang ketua mengelabui Xuanling dan merubah wujudnya menjadi kecil dan muncul di belakang Xuanling dan menusukkan pedangnya hingga tak tertolong lagi. Liu hanya bisa diam dan kaget melihat itu semua. Lalu dengan kejamnya sang ketua memanggil naga tanah dan melemparkan mayat Xuanling untuk dijadikan makanan oleh naga tanah tersebut. Disitulah kesabaran Liu mulai habis dan tanpa disadari ia mengamuk dan menggunakan kekuatan naga biru secara penuh hingga ia terbang ke langit dan membentuk rasi berbentuk bintang naga. Kemudian kembali lagi ke bumi dengan wujud full power naga biru dengan kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan melebihi kekuatan Jenderal Jianling sebelumnya. Dengan ini naga tanah pun dapat dihabisi dengan mudah. Pertarungan dengan ketua elit pun sudah nampak berbanding jauh dan terlihat Liu sangat mendominasi. Merasa terpojok, sang ketua pun memanggil naga tanah dengan kekuatan penuh dan bergabung menjadi sosok monster yang sangat mengerikan. Dan pertarungan menegangkan pun tak terhindar lagi, yang pada akhirnya karena Liu sudah terlalu kuat dan dapat mengalahkannya walau musuh dengan susah payah. Dengan ini sudah dipastikan perang kerajaan dimenangkan oleh kerajaan Yao, dan pastinya tetap berjaya dan kedamaian tetap abadi selamanya. Liu pun menggendong Xuanling untuk dibawa kembali ke kota, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya.